Dalam bocoran sebelumnya, disebutkan bahwa Luo Feng menerima misi kultivasi dunia sungai darah untuk mendapatkan poin. Dunia sungai darah sangat berbeda dari planet-planet lainnya, karena merupakan benua terapung yang terbentuk secara alami di alam semesta awal. Benua besar ini memiliki diameter hampir 1 tahun cahaya, setara dengan setengah ukuran tata surya, menunjukkan betapa luasnya benua ini. Dunia sungai darah sangat luas dan tak terbatas, dihuni oleh populasi besar manusia dari berbagai ras, termasuk banyak penguasa dunia dan bahkan sosok kuat setingkat abadi. Namun, karena dunia sungai darah terletak di dalam kekosongan kosmik yang istimewa, ia terhalang oleh banyak debu dan tekanan ruang. Bahkan sosok kuat setingkat abadi tidak dapat terbang dengan kecepatan cahaya atau melintasi alam semesta. Akibatnya, para penguasa ini selalu terbatasi dalam benua sungai darah. Untuk meninggalkan benua ini, mereka harus menggunakan penerbangan untuk menembus batas-batas alam semesta. Namun, benua sungai darah telah lama berada di bawah pengawasan ketat perusahaan alam semesta virtual. Jika ada sosok kuat asli yang mencoba meninggalkan benua, perusahaan alam semesta virtual tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Pembatasan kejam ini mungkin juga menjadi salah satu alasan mengapa makhluk asli benua sungai darah memiliki permusuhan terhadap orang luar. Untungnya, tubuh Luo Feng sebagai manusia bumi tidak memiliki penampilan yang mencolok. Jika tidak, dia harus mengubah penampilannya untuk masuk ke dunia sungai darah dengan aman. Selain itu, Luo Feng harus menghindari menggunakan barang-barang yang tidak ada di dunia sungai darah, seperti persenjataan Yanshen, pedang emas bayangan, dan anggur Moyun, untuk mencegah identitasnya terbongkar. Untuk itu, dia secara khusus menyesuaikan pedang tempur yang terbuat dari logam umum yang ditemukan di benua sungai darah, serta satu set baju zirah lengkap. Mengingat kemungkinan tinggal lama di benua ini, Luo Feng juga mempersiapkan banyak sumber daya yang diperlukan untuk kultivasi, seperti logam yang dibutuhkan oleh binatang bertanduk emas dan barang-barang untuk mengembangkan anggur Moyun. Setelah mempersiapkan semuanya, perusahaan alam semesta virtual mengatur pesawat luar angkasa untuk membawa Luo Feng ke lokasi misi. Namun, selama misi, bahkan jika para jenius menghadapi situasi berbahaya atau krisis hidup dan mati, tim pengawal perusahaan alam semesta virtual tidak akan campur tangan atau memberikan bantuan. Inilah salah satu alasan mengapa misi kultivasi memiliki tingkat kematian tertentu. Dengan pengawalan perusahaan alam semesta virtual, Luo Feng dengan cepat tiba di dekat dunia sungai darah. Dia kemudian mengendalikan pesawat luar angkasa ras mekanik ke lapisan awan luar dunia sungai darah dan terbang sendirian ke dalam benua sungai darah yang luas. Perlu dicatat bahwa gravitasi benua sungai darah sangat kuat. Hanya mereka yang setidaknya berada di tingkat stelar yang bisa terbang, sementara menembus lapisan awan tebal membutuhkan kekuatan setidaknya di tingkat alam semesta. Benua sungai darah tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh binatang buas aneh dan kuat yang hidup di alam liar dan pinggiran. Binatang buas ini dapat dengan mudah mencapai tingkat stelar karena lokasi benua sungai darah yang berada di kekosongan alam semesta khusus, di mana udara kaya akan hukum asal dalam energi kosmik alam semesta. Dengan menyerap udara ini, mereka dapat memperkuat tubuh mereka. Oleh karena itu, makhluk asli di sini umumnya memiliki kekuatan dasar yang kuat, dengan yang terlemah sekalipun mendekati tingkat planet. Luo Feng memilih mendarat di hutan pinggiran, sepenuhnya mempersiapkan diri untuk menjelajahi dunia sungai darah. Setibanya di benua sungai darah, Luo Feng harus menyelesaikan 2 tugas. Pertama, mendapatkan kristal sungai darah, dan kedua, menjadi prajurit darah serta memperoleh medali sungai darah. Namun, perusahaan alam semesta virtual hanya memberikan informasi dasar tentang dunia sungai darah, tanpa rincian tentang bagaimana menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Akibatnya, Luo Feng awalnya sangat tidak jelas tentang detail kristal sungai darah dan prajurit darah. Secara kebetulan, Luo Feng bertemu dengan tim pemburu di hutan yang sedang mengumpulkan bahan dari binatang buas. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda bernama Nake. Setelah menyelesaikan misi mereka, Luo Feng bergabung dengan mereka kembali ke kota, berharap mendapatkan informasi penting tentang kristal sungai darah melalui interaksi dan eksplorasi. Di dunia sungai darah, kota-kota dibagi menjadi 2 jenis, kota domain yang diperintah oleh penguasa domain dan kota dunia yang diperintah oleh penguasa dunia. Luar biasanya, benua sungai darah memiliki lebih dari 10 juta kota dunia, menegaskan skala yang sangat besar. Dalam perjalanan kembali ke kota, Nake dan kelompoknya secara tak terduga menghadapi penyergapan musuh. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, semua orang takut akan mengalami cedera fisik atau bahkan krisis hidup dan mati. Pada saat itu, Luo Feng melepaskan sedikit tekanan spiritual, langsung membuat para penyerang terkejut dan melarikan diri dengan malu.
Jika Luo Feng tidak sengaja menahan diri, individu terkuat ini, yang semuanya berada di puncak tingkat bintang ke-9, pasti sudah jatuh mental dan mengalami kehancuran. Faktanya, Luo Feng dengan klonnya, binatang bertanduk emas, memiliki kekuatan spiritual di tingkat penguasa domain. Namun, Nake tidak menyadari bahwa orang di sampingnya, Luo Feng, adalah sosok kuat yang tersembunyi. Dia bahkan salah mengira bahwa sosok kuat yang dikirim oleh ayahnya diam-diam melindunginya. Itulah sebabnya dia berhasil lolos dari bahaya. Para musuh tersebut hanya memiliki dendam pribadi, bukan permusuhan hidup dan mati, jadi tidak perlu ada pertempuran hingga akhir. Namun, kekuatan Luo Feng benar-benar terlihat ketika dia bertemu dengan sekelompok bandit tingkat stelar dan bahkan tingkat alam semesta tidak jauh dari kota. Dunia Sungai Darah menghargai kekuatan, sehingga pembunuhan dan pertempuran sering terjadi. Sayangnya bagi para bandit ini, mereka telah memprovokasi Luo Feng. Dengan kilatan pedangnya, para bandit langsung tewas, dan keindahan cahaya pedangnya membuat semua orang terpesona. Luo Feng tidak hanya dengan mudah menyelesaikan krisis, tetapi juga memperoleh mata uang dunia Sungai Darah dan sebuah buku rinci berisi informasi tentang kristal Sungai Darah dan prajurit darah, yang memberikan panduan penting untuk petualangan berikutnya. Segera setelah itu, Luo Feng memasuki kota bersama Nake dan timnya. Untuk fokus pada tugasnya, Luo Feng berpisah dengan Nake di kota. Setelah mengenal lingkungan dan memahami adat istiadat setempat, dia menginap di sebuah penginapan yang luasnya lebih dari 10 km dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan besar di kota tersebut. Melalui analisis, Luo Feng mengarahkan perhatiannya pada yang paling kuat dari 3 keluarga terkemuka di kota itu, keluarga Chunyu dan keluarga penguasa kota. Untuk memastikan misi berjalan lancar, Luo Feng mengambil kendali atas seorang ahli strategi penting dari keluarga Chunyu melalui kendali jiwa. Dengan memanfaatkan posisi ahli strategi tersebut, Luo Feng berhasil menyusup diam-diam ke kediaman keluarga Chunyu. Meskipun demikian, penangkapan kepala keluarga Chunyu memicu perhatian lebih dari 300 penjaga, termasuk hampir 10 penjaga level semesta. Namun, menghadapi tekanan kesadaran Luo Feng yang luar biasa, para penjaga ini bahkan tidak sempat melawan dan terbunuh oleh senjata mereka sendiri karena keterkejutan. Sayangnya, kepala keluarga Chunyu tidak memiliki kristal Sungai Darah. Tetapi Luo Feng mendapatkan informasi bahwa leluhur keluarga tersebut memilikinya. Leluhur keluarga Chunyu adalah eksistensi tertinggi di kota tersebut, seorang penguasa level domain tingkat 6. Meskipun memiliki kekuatan luar biasa, leluhur itu tidak memenuhi syarat menjadi pemimpin kota karena gagal menyatu dengan kristal Sungai Darah. Selain itu, Luo Feng mengetahui bahwa saudara pemimpin kota, Si Feng Shan, juga memiliki kristal Sungai Darah, menjadikannya target kedua Luo Feng. Namun, mengingat bahwa membunuh langsung dan merampas kristal terasa terlalu kejam dan tidak bermoral, tim produksi mungkin memotong atau memodifikasi bagian cerita ini. Spekulasi menunjukkan bahwa adaptasi cerita mungkin menggambarkan Si Feng Shan sebagai penjahat tirani, sehingga Luo Feng dapat menyelamatkan warga kota sambil menyelesaikan misinya. Perubahan ini akan lebih sesuai dengan karakter Luo Feng yang tidak haus darah dan menunjukkan belas kasih terhadap yang lemah. Kembali ke alur cerita, kehilangan kepala keluarga membuat leluhur keluarga Chunyu tidak tinggal diam. Dia segera mengirim banyak penjaga dan anggota keluarga untuk melacak pembunuhnya, bahkan meminta bantuan dari militer kota. Militer tersebut dipimpin oleh saudara pemimpin kota, Si Feng Shan. Meskipun Si Feng Shan enggan membantu, dia tidak punya pilihan selain memimpin pasukan ke penginapan tempat Luo Feng menginap karena perintah saudaranya. Untuk menghindari konflik langsung, dia menangkap lebih dari 50 tersangka, termasuk Luo Feng. Namun, para prajurit tahu bahwa tindakan Si Feng Shan sebenarnya bukan untuk menyelidiki pembunuh, melainkan sekadar formalitas. Setelah menerima suap, mereka melepaskan para tersangka secara simbolis. Mereka tidak menyangka bahwa sikap meremehkan ini memberi Luo Feng gambaran kasar tentang tata letak dan pertahanan Manor Jenderal. Begitu malam tiba, Luo Feng menyusup ke Manor Jenderal. Para penjaga di depannya seperti kertas, dan dia dengan cepat berhasil menangkap Si Feng Shan. Setelah Si Feng Shan tewas, Luo Feng mendapatkan kristal Sungai Darah pertama dan memulai proses penyatuannya. Selama proses penyatuan kristal Sungai Darah, invasi niat membunuh hampir tidak berpengaruh pada Luo Feng. Berkat kemauan kuatnya, terutama perlindungan kesadaran binatang bertanduk emas, dia berhasil mengatasi hambatan tersebut dengan mudah. Namun, ujian sebenarnya adalah rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh transformasi tubuh oleh kristal Sungai Darah. Sensasi robek yang menembus sel-selnya hingga melompat ke tingkat gen kehidupan membuat Luo Feng merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan. Keajaiban kristal Sungai Darah terletak pada fakta bahwa, setelah berhasil menyatu,
seorang prajurit dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum asal semesta secara signifikan, dengan efek yang sebanding dengan klon binatang bertanduk emas dan klon suku Mosha. Setelah mengalami ini, keinginan Luo Feng terhadap kristal sungai darah semakin menguat. Akibatnya, dia memutuskan untuk menargetkan pemimpin kota, Xi Fengxiong, dan menghadapi pertempuran pertamanya melawan lawan yang lebih kuat, seorang level semesta tingkat 9 melawan seorang level domain tingkat 2. Jika Luo Feng menggunakan klon suku Mosha, dia dapat dengan mudah mengalahkan Xi Fengxiong, tetapi untuk menguji teknik rahasianya sendiri, dia memilih untuk bertarung dengan tubuh manusianya. Meskipun Xi Fengxiong hanya seorang penguasa level domain tingkat rendah, energi spiritualnya yang kuat memungkinkannya memanipulasi ribuan proyektil dalam serangan dahsyat yang menciptakan serangan yang luar biasa. Meskipun Luo Feng telah membuat kemajuan signifikan dalam pemahamannya tentang hukum asal ruang, menggunakan lebih dari 100 tubuh ilusi untuk merespons, dia masih tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan proyektil tersebut. Beberapa kali, senjata itu hampir melukai tenggorokan dan tengkorak Luo Feng. Jika dia adalah seorang prajurit level semesta biasa, dia pasti sudah tewas. Apa yang tidak diduga oleh Xi Fengxiong adalah, bahkan setelah menghancurkan laut kesadaran Luo Feng tidak mati. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, menikam tubuh Xi Fengxiong dan menghancurkan inti kehidupannya. Xi Fengxiong meninggal dengan kebingungan di matanya, sementara Luo Feng berhasil memperoleh kristal sungai darah kedua. Luo Feng berhasil mengalahkan Xi Fengxiong dalam hitungan detik, namun pertempuran tersebut menarik perhatian kakak senior Xi Fengxiong yang sementara ditempatkan di kota, bersama dengan seorang utusan level domain tingkat 9. Menghadapi dua lawan yang jauh lebih kuat, Luo Feng tidak memiliki peluang untuk menang dengan tubuh manusianya, sehingga dia terpaksa menggunakan klon suku Mosha miliknya. Klon suku Mosha memiliki penguasaan yang jauh lebih tinggi terhadap hukum asal ruang dibandingkan tubuh manusia Luo Feng. Dengan kemampuan menciptakan puluhan ribu tubuh ilusi dan kecepatan yang luar biasa, bahkan penguasa level domain yang lebih tinggi pun kesulitan melawan Luo Feng. Dalam satu serangan menggunakan energi ruang waktu kosmis, baju zirah energi genetik Xi Fengxiong hancur seketika, dan dia tewas tanpa sempat melawan. Utusan lain, yang melihat ini, merasa ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun, kecepatan klon suku Mosha melampaui akal sehat, sehingga tidak ada peluang bagi utusan tersebut untuk meloloskan diri. Pada akhirnya, dia juga tewas dalam keputusasaan di bawah satu serangan klon Mosha. Jika Luo Feng bertarung dengan tubuh manusianya, mungkin dia akan segera melarikan diri setelah mencapai tujuannya untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Namun, klon suku Mosha, dengan kepekaan tinggi terhadap fluktuasi ruang, mendeteksi keberadaan tersembunyi leluhur keluarga Cunyu. Sang leluhur menyembunyikan auranya dengan sangat baik sehingga tubuh manusia Luo Feng tidak menyadari keberadaannya. Namun, klon suku Mosha yang sangat peka terhadap lingkungan ruang dengan mudah menemukan lokasi leluhur tersebut. Untuk mendapatkan lebih banyak kristal sungai darah, Luo Feng dengan tegas menjadikan leluhur keluarga Cunyu sebagai target berikutnya. Di bawah tekanan mutlak klon suku Mosha, penguasa level domain tingkat 6 ini tidak dapat berbuat banyak dan dengan cepat mengalami kejatuhannya. Pada titik ini, tidak ada lagi penguasa level domain yang tersisa di kota, dan Luo Feng sepenuhnya menguasai situasi. Meskipun serangkaian pertempuran ini memungkinkan Luo Feng mendapatkan lebih dari 10 kristal sungai darah, aksi pembantaian tersebut direkam dan diteruskan oleh utusan ke seorang penguasa level dunia menggunakan metode komunikasi. Ini berarti ancaman yang jauh lebih besar sedang menunggu. Bagaimana Luo Feng akan menghadapi ancaman musuh level dunia, dan apakah dia akan berhasil menjadi prajurit sungai darah untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh perusahaan Virtual Universe? Semua akan terungkap di spoiler mendatang. Namun, yang pasti, tindakan Luo Feng di benua sungai darah akan menghadirkan momen-momen yang mengejutkan. Mari kita nantikan bersama penayangan yang mendebarkan pada hari Sabtu. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.